dasar hukum kawasan berikat yaitu PMK 65 tahun 2021 dan sebelumnya itu PMK 131 tahun 2018. Nah, untuk menjadi kawasan berikat yaitu terdapat dua pengusaha, yaitu yang pertama penyelenggara kawasan berikat, yang kedua adalah pengusaha kawasan berikat. Penyelenggara dan pengusaha kawasan berikat itu mempunyai syarat dan kewajiban untuk menjalankan usaha di kawasan berikat. Yaitu yang pertama itu berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia untuk penyelenggara dan pengusaha kawasan berikat. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan kawasan berikat. Yang ketiga sudah memiliki NIB. Yang keempat itu memiliki usaha perdagangan, izin usaha pengolahan kawasan industri, izin usaha IUI atau izin lain. Sedangkan untuk pengusaha kawasan berikat yaitu syaratnya itu melakukan kegiatan menimbun barang impor atau barang yang berasal dari TLDBP untuk diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau untuk diimpor kembali. Syarat lain yaitu yang untuk penyelenggara kawasan berikat itu harus memiliki validasi KSBP yang valid di DJP online. Yaitu terus selanjutnya memiliki bukti kepemilikan penguasaan di suatu kawasan yang letaknya mempunyai batas-batasan yang jelas serta peta lokasi tempat dan rencana tata letak denah yang akan menjadi kawasan berikat. Yang selanjutnya itu pengusaha dan penyelenggara kawasan berikat yaitu berstatus PKP dan menyampaikan laporan SPT tahunan terakhir. Bedanya di pengusaha kawasan berikat itu ada rekomendasi dari penyelenggara kawasan berikat. Itu syarat-syarat untuk menjadi pengusaha dan penyelenggara kawasan berikat. Sekarang kewajiban penyelenggara dan pengusaha kawasan berikat. Yang pertama itu penyelenggara kawasan berikat, yaitu memasang tanda nama perusahaan sebagai penyelenggara kawasan berikat pada tempat yang dapat dilihat secara umum. Yang kedua itu menyediakan ruangan, sarana, dan fasilitas untuk petugas bea cukai untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan. Yang ketiga, menjadikan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan kepabeanan berupa komputer dan media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan sistem komputer pelayanan DJBJ. Sedangkan pengusaha kawasan berikat sama seperti penyelenggara kawasan berikat, yaitu yang membedakan aja untuk penyelenggara kawasan berikat menyediakan sarana, sedangkan pengusaha kawasan berikat itu mendayagunakan IT inventory dan CCTV yang dapat diakses oleh bea cukai serta memiliki data rekaman minimal 7 hari terakhir. Selanjutnya untuk penyelenggara kawasan berikat kewajibannya itu menyimpan data bukti pendukung dan pembukuan selama 10 tahun, itu menyampaikan laporan tertulis kepada kantor pabean yang mengawasi dalam hal terdapat PDKP yang belum memperpanjang untuk waktu sewa lokasi paling lama itu 30 hari sebelum masa sewa berakhir. Yang terakhir yaitu melaporkan kepada kepala kantor pabean yang mengawasi apabila terdapat PDKP yang tidak beroperasi. Sedangkan pengusaha kawasan berikat yaitu melakukan stop of NAM minimal 1 kali dalam 1 tahun kepada KPP setempat. Sama yang itu menyimpan data bukti pendukung dan pembukaan selama 10 tahun. Yang membedakan dalam menyampaikan laporan atas dampak ekonomi dari pemberian fasilitas cover minimum memuat yaitu nilai fasilitas yang diberikan, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, dan nilai penjualan ke kantor pabean paling sedikit 1 tahun sekali. Sehingga yang membedakan adalah penyelenggara dan pengusaha kawasan berikat, yaitu untuk pengusaha menyampaikan laporan dampak ekonomi, pemberian fasilitas paling sedikit, memuat nilai investasi, jumlah tenaga kerja, dan nilai penjualan di kantor pabean. Itu untuk 1 tahun sekali. Sedangkan penyelenggara kawasan berikat tidak menyampaikan. Hanya menyampaikan laporan tertulis kepada kantor pabean untuk yang mengawasi dalam hal terdapat PDKP itu pengusaha kawasan berikat yang belum memperpanjang sewa lokasi. Dan izin pengusahaan kawasan berikat. Izin pengusahaan kawasan berikat diberikan kepada perusahaan yang melakukan pengolahan barang
yaitu untuk tujuan ekspor, itu substitusi impor, hilirisasi industri, dan industri tertentu. Industri tertentu yaitu penerbangan, perkapalan, kereta api, dan atau pertanahan dan keamanan. Izin kawasan berikat tidak dapat diberikan kepada perusahaan atau penanggung jawab dalam hal itu pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan atau cukai maksimal 10 tahun sejak menjalani hukuman pidana. Dinyatakan perusahaan pilot oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap maksimal 10 tahun sejak putusan pilot. Yang ketiga, memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan, cukai, dan atau pajak. Sekarang fasilitas apa yang diberikan di kawasan berikat? Yaitu yang pertama, barang yang dari LDP atau impor, yaitu luar daerah pabean atau impor, diberikan penangguhan bea cukai. Yang kedua, penangguhan bea masuk, maksudnya. Yang kedua, pemberian cukai, pembebasan cukai. Yang ketiga, tidak dipungut PDRI. Untuk barang yang dimasukkan dari tempat yang kedua, itu barang yang dari kawasan berikat lainnya, KPPBB, yaitu kawasan bebas dan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan kawasan ekonomi lainnya, yaitu diberikan penangguhan bea masuk, yang kedua diberikan pembebasan cukai, yang ketiga tidak dipungut PDRI, yang keempat tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM. Yang ketiga, barang yang masuk ke kawasan berikat dari dalam daerah pabean itu diberikan pembebasan cukai dan atau tidak dipungut PPN dan PPNBM. Dan barang apa saja yang dimasukkan di kawasan berikat. Contohnya, yang pertama itu barang yang dipergunakan sebagai bahan baku, bahan penolong, pengemas, dan alat bantu pengemas, barang contoh, barang modal, dan sebagainya. Yang kedua, barang jadi maupun setengah jadi. Yang ketiga, barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara. Yang keempat, hasil produksi yang dimasukkan kembali. Yang kelima, hasil produksi kawasan berikat lainnya. Yang keenam, bukan barang untuk dikonsumsi kawasan berikat dan berkaitan dengan produksi. Intinya, barang yang dimasukkan di kawasan berikat itu untuk barang-barang yang berhubungan dengan barang-barang yang dibutuhkan untuk diolah atau digunakan untuk tujuan ekspor, ataupun digunakan untuk tujuan ekspor ataupun dijual ke dalam negeri lainnya. Sekarang pengeluaran barang yang di kawasan berikat oleh pengusaha di kawasan berikat, yaitu luar daerah pabean, yaitu ekspor, itu dikenakan PPN 0% atas ekspor. Yang kedua, barang dari kawasan berikat keluar ke berikat lainnya atau KPPBB, itu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau kawasan lainnya. Itu dikenakan PPN, fasilitas PPN diberikan sesuai dengan PPN tujuan barang. Yang keempat, kalau jika barang dari kawasan berikat keluar ke daerah pabean, yaitu dikenakan PPN, pengusaha kawasan berikat wajib memungut PPN dan melunasi kembali PPN pada saat barang mendapatkan fasilitas. Selanjutnya itu pelunasan kembali PPN yang mendapat fasilitas. Jadi intinya dari barang yang dimasukkan ke kawasan berikat, kalau itu keluar dari kawasan berikat ke luar daerah pabean atau ekspor, itu PDRI dihitungkan berdasarkan harga jual dan tarif pada saat pengeluaran barang dari PDKP ke TLDDP, atau PDRI dihitung berdasarkan nilai impor dan tarif pada saat barang impor dimasukkan ke kawasan berikat. Dan pengusaha kawasan berikat memiliki nilai yang jelas, terukur, dan konsisten dalam mengkonversi pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Kalau yang kedua itu asal barang dari TLDPP, itu PPN dan PPNBM dihitung berdasarkan harga jual yang berlaku dan tarif pada saat barang yang dikeluarkan dari kabar ke TLDP, yaitu pada saat barang yang dikeluarkan dari kawasan berikat ke TLDP. Kode mappingnya itu 41121, KJS-nya kode jenis setorannya itu 121. PPN yang dibayarkan itu dapat dikreditkan oleh pengusaha kawasan berikat. Dan yang selanjutnya itu pengeluaran barang di kawasan berikat.
Jadi itu contohnya itu berupa bahan baku atau sisa bahan baku atau waste, yaitu bahan penolong atau sisa bahan penolong, pengemas dan alat bantu pengemas. Selanjutnya hasil produksi yang telah jadi maupun setengah jadi, yaitu barang contoh barang modal dan sebagainya. Itu untuk mengenai kawasan berikat. Selanjutnya itu adalah KIT. KIT itu kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Apa sih itu KIT? KIT adalah fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai upaya untuk mendorong daya saing di kancah internasional. Nah, dasar hukumnya ada dua, yaitu PMK 149 tahun 2022 tentang KIT pembebasan dan 145 tahun 2022 tentang KIT pengembalian. Jadi KIT itu ada dua, yaitu KIT pembebasan dan KIT pengembalian. Apa sih bedanya? Ya, yang menjadi pembedaan yaitu yang pertama itu syarat untuk syarat KIT pembebasan dan KIT pengembalian itu sama, yaitu industri usaha mempunyai izin IUI, izin usaha industri. Yang kedua memiliki NIB. Yang ketiga, perusahaan industri berkriteria industri manufaktur dan memiliki kegiatan pengolahan, perakitan, dan pemasangan. Yang keempat, mempunyai bukti penguasaan lokasi atau kepemilikan minimal 3 tahun. Yang kelima, SPI yang memadai, mempunyai SPI yang memadai. Yang keenam, mempunyai IT inventory yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dan CCTV dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan yang membedakan yaitu kewajibannya. KIT pembebasan kewajibannya itu wajib melaksanakan realisasi ekspor sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan impor paling lama 12 bulan. Yang kedua, memberikan jaminan paling sedikit bea masuk serta PPN. Yang ketiga, wajib membongkar dan menyimpan barang dan bahan serta hasil produksi di lokasi yang tercantum di surat keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat, wajib melaporkan pertanggungjawaban penyelesaian barang dan bahan paling lama 60 hari sejak berakhirnya masa periode KIT. Untuk KIT pengembalian itu sama, wajib melaksanakan realisasi ekspor tanggal pendaftaran pemberitahuan paling lama 12 bulan. Yang selanjutnya wajib membongkar dan menyimpan barang dan bahan serta hasil produksi di lokasi yang tercantum di keputusan Menteri Keuangan. Yang ketiga, mengajukan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor dilakukan 60 hari sejak hari terhitung sejak hari ke-7 setelah tanggal perkiraan ekspor. Dan selanjutnya mengajukan permohonan pengembalian kepada Kanwil atau KPU paling lama 6 bulan sejak tanggal LHP RE. Itu laporan hasil pemeriksaan realisasi ekspor. Selanjutnya, KIT pembebasan dan KIT pengembalian, yaitu KIT pembebasan dan KIT pengembalian sama, itu laporan keuangan tahunan menyampaikan laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas, capaian indikator kinerja utama, dan selanjutnya target indikator kegiatan paling lambat 30 Juni setiap tahunnya. Dan yang terakhir itu perusahaan KIT pembebasan maupun KIT pengembalian wajib memasang papan nama yang paling sedikit mencantumkan nama perusahaan KIT pembebasan atau KIT pengembalian dan statusnya menerima fasilitas KIT di setiap lokasi pabrik, lokasi penyimpanan maupun kegiatan usaha. Dan fasilitas apa yang diberikan untuk perusahaan yang ada di KIT, yaitu KIT pembebasan. Pada saat impor, bea masuk dibebaskan dan PPN dan BPM tidak dipungut. Dan yang kedua itu menyerahkan jaminan. Yang ketiga, 100% barang dan fasilitas impor itu wajib diekspor. Jika tidak diekspor akan dikenakan bea masuk dan PDRI dan sanksi administrasi. Sedangkan KIT pengembalian fasilitasnya yaitu bea masuk dibayar pada saat impor, dikembalikan setelah realisasi ekspor. Selanjutnya tidak menyerahkan jaminan. Yang selanjutnya dan terakhir itu jika barang dan bahan fasilitas tidak diekspor, perusahaan tidak mendapatkan pengembalian sehingga bea masuk yang dibayar pada saat impor itu akan hangus. Demikian pemaparan dari saya mengenai kawasan berikat dan